Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman, baik yang hadir di kapel ini maupun yang mengikuti secara online. Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini sesuatu yang sangat sulit untuk kita mengerti, untuk kita pahami, tetapi dia juga harus kita imani karena dia menjadi dasar keberadaan kita dan dia juga menjadi titik akhir tujuan perjalanan kita. Jadi sekalipun dia sangat sulit untuk kita tangkap dan kita kenal, tetapi kita mesti memberanikan diri, percaya kepada dia, beriman kepada dia, karena dia adalah akhir dari kehidupan kita. Mau dan tidak mau. Kita berada karena dia, dan kita juga nanti mengakhiri perjalanan kita juga di hadapan dia. Jadi kita harus menangkap dan mengerti dia. Nah, mari saya coba sedikit membantu kita untuk menangkap, untuk mengerti. Lalu kita akan coba menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Saya juga tidak begitu mudah untuk mempersiapkan permenungan ini. Tetapi mari kita belajar bersama-sama. Pertama, saya ajak kita untuk melihat bahwa Allah itu yang di saudara-saudara kita yang beragama Islam memanggil dia dengan Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah yang sama di dalam kekristenan kita, kita menyapa dia sebagai Bapa. Tetapi Allah yang Maha Besar itu yang dikumandangkan selalu dalam azan atau dalam solat-solat di masjid, maupun yang kita panggil namanya sebagai Bapa, jikalau kita berkumpul bersama-sama ataupun secara pribadi, Allah itu tetap tersembunyi. Dia tetap tidak bisa kita pahami. Coba, siapa dari antara kita yang dapat memahami cara pikir dari Allah, pikiran Allah? Siapa dari antara manusia yang Tuhan pilih untuk menjadi penasehatnya? Atau dengan siapakah dari antara kita Tuhan pernah pilih untuk diajak berunding? Siapakah dari antara kita yang dapat menyelami keputusan-keputusan Allah? Atau memperkirakan jalan-jalannya? Tidak ada. Tidak ada satupun dari antara kita yang pernah memberi sesuatu kepada Allah, lalu kita berhak menuntut daripada dia. Tidak ada. Coba kita bayangkan saja, orang yang kita kenal, orang yang masih kita bicara bersama-sama, orang yang masih kita telepon, orang yang masih kita jumpa kemarin, tiba-tiba saja ada berita dia meninggal. Siapa yang dapat memahami keputusan Allah itu? Kita bisa lihat lagi contoh yang lain. Orang yang tiba-tiba di atas angin, begitu cepat terkenal dan tersohor, tiba-tiba harus tenggelam dan terseok-seok dalam perjalanan hidupnya. Siapa yang dapat mengira perjalanan itu? Kita pun semuanya akan meninggal, akan mati. Tetapi siapa yang tahu bagaimana caranya kita meninggal? Tidak ada yang tahu. Apakah kita contoh seperti Bapak Ridwan Kamil punya anak? Apakah dia direncanakan untuk mati di sungai itu? Tidak.
Nah, siapa yang bisa mengira keputusan Allah seperti begitu? Siapa yang bisa menyelaminya? Ibu, bapak, saudara-saudari, sekalipun kita tidak bisa menyelami pikiran-pikiran Allah, sekalipun kita tidak bisa mengerti rencana-rencana Allah, tidak bisa memperkirakan keputusan-keputusannya, tetapi kita harus mengimani Dia karena Dia adalah asal dari segala sesuatu. Segala sesuatu tercipta oleh karena Dia, dan Dia juga adalah terakhir tujuan kita. Maka kita mesti percaya kepadanya. Nah, mari coba kita buka sedikit misteri ini supaya kita coba memahami dalam perjalanan hidup kita. Pertama-tama, Allah Bapa adalah pengasal. Dia adalah pencipta. Tetapi Dia tidak diciptakan. Dia adalah seorang sutradara yang mengatur segala-galanya di bumi ini. Tetapi Dia tidak diatur. Dia adalah raja yang memerintah perjalanan sejarah kita, bumi ini. Tetapi Dia tidak diperintah. Nah, itu adalah Bapa pengasal, Bapa yang tetap tersembunyi, Bapa yang jauh seolah-olah, tetapi kita mengalami keberadaannya. Kita tidak menyangkal keberadaannya. Hanya kita tidak bisa mengenal Dia. Umpamanya, contoh, bagaimana kita bisa mengenal keberadaan yang ilahi itu? Saya memberi satu contoh saja. Umpamanya saya hendak mengambil sebuah mangga. Mangga itu kelihatan berwarna kuning dan sudah matang. Saya akan menaik pohon itu dan mengambilnya supaya tidak jatuh dan hancur. Tetapi pohon ini begitu besar. Ketika saya coba memanjatnya, saya tidak mampu memanjatnya. Nah, ini satu pengalaman bahwa pohon itu lebih besar daripada saya. Ini pengalaman kita tentang yang lebih besar daripada kita. Atau pada suatu ketika kita berada di sebuah hutan dan kita berhadapan dengan batu-batu besar, hutan yang begitu lebat, dan kita hanya mendengar kicauan burung dan sedikit-sedikit air menetes. Bulu kuduk kita berdiri. Ada rasa seram, ada rasa ngeri. Ini pengalaman bahwa hutan itu di mana saya berada, dia lebih besar daripada aku. Atau ketika kita mendaki sebuah gunung, taruhlah gunung yang sekarang menjadi incaran dunia internasional di Labuan Bajo sana, Wairebo. Katanya itu surga di atas awan atau apa namanya. Ketika kita berada di sana itu dan kita melihat keindahan alam ciptaan dari puncak itu, kita langsung mengatakan, wah, betapa hebatnya Allah pencipta. Kita merasakan kehadirannya, tetapi kita tidak mengenal Dia. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, bagaimana kita mengenal Dia? Bagaimana Allah yang tersembunyi itu bisa terungkap sehingga kita memanggil Dia Bapa, sehingga orang di masjid bisa berteriak Allah Maha Besar. Bagaimana cara kita mengenal Dia? Dia menjelma menjadi manusia. Manusia itu dalam kekristenan kita percaya Dia adalah Yesus. Dialah yang berjalan berkeliling kemana-mana sambil mengajar
memperkenalkan Allah yang dia alami sebagai Bapa. Menurut Yesus tidak ada orang yang mengenal Allah. Hanya dia yang mengenal Allah karena dia datang dari sana. Dia diutus dari sana. Jadi hanya dia yang mengenal Allah dan dia menjadi manusia. Lalu dia mengajarkan Allah itu adalah Bapa. Dia berjalan berkeliling mengajar. Tetapi dia tidak hanya mengajar. Dia melakukan apa yang dia ajarkan. Bapa itu baik. Bagaimana orang mengalami kebaikannya? Dia memberi makan kepada orang yang lapar. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Orang yang berdosa, dia lepaskan dari dosanya. Dia ampuni. Orang kusta dia bersihkan. Orang mati dia bangkitkan. Dia hadir pada pesta nikah. Dia makan bersama-sama dengan orang-orang tersingkir. Nah, Yesus yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan mengajar tentang Allah Bapanya dikenal di dalam perbuatan-perbuatannya. Sampai dia menderita, sampai dia wafat, sampai dia bangkit, seluruh kehidupan Yesus itu hanya untuk memperkenalkan siapa itu Allah yang tersembunyi itu. Jadi untuk mengenal Allah yang kita panggil sebagai Allah Maha Besar atau Allah adalah Bapakku, kami harus menyatu dengan Tuhan Yesus. Hanya dia yang kenal Allah itu. Nah, sekarang Tuhan tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Dia sudah pulang, menyatu kembali dengan Allah Bapanya. Dia sudah pulang mengambil kodrat asalinya sebagai Allah Putra. Bagaimana kita mengenal kehadiran dari Allah yang tersembunyi itu? Ada penerusnya. Dan penerusnya itu adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah tadi dikatakan oleh Injil Yohanes, dialah yang akan mengatakan segala sesuatu yang pernah diajarkan oleh Yesus. Nah, berarti apa? Apa yang Yesus sudah sampaikan untuk memperkenal Bapa, memperkenalkan Allah Bapa, itu diteruskan oleh Roh Kudus. Maka karena Roh Kudus itulah kita sekarang ini dapat mengenal Allah dalam pelbagai bentuk wujud-wujud manusia. Umpamanya, pada waktu orang yang bermusuhan berdamai lagi, suami istri yang bertengkar saling mengampuni, di sini kita mengalami kebaikan Allah itu. Ketika orang peduli kepada sesamanya dengan berbagi dari apa yang dia punya, entah yang dia punya itu banyak, entah yang dia punya itu sedikit, tetapi dia ingat akan orang lain, sehingga dia berbagi dengan mereka. Disinilah kita ketemu dengan Allah yang baik itu. Ketika orang saling membenci, tetapi tiba-tiba mereka berubah, saling mengasihi, disinilah kita ketemu dengan Allah itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, Allah Bapa adalah sutradara dari semua. Yesus yang memperkenalkan dia, dan Roh Kudus yang menolong kita untuk menangkap kehadiran yang keramat itu dalam pelbagai macam peristiwa yang kita alami, pun dalam setiap pribadi yang kita jumpai. Bahkan oleh karena Roh Kudus itu pun kami orang beriman dapat menemukan Allah di dalam kesengsaraan. Tadi dikatakan oleh Paulus dalam surat Roma tadi. Di dalam kesengsaraan pun orang bisa menemukan Allah itu. Banyak kali saya menemukan hal ini pada waktu memberi minyak suci kepada orang-orang sakit di rumah sakit atau membawa komuni kepada mereka. Bagaimana iman dari orang itu yang sudah dalam keadaan sekarat hanya tinggal menunggu waktu,
tetapi masih mengungkapkan imannya itu. Masih berdoa dengan amat sempurna. Masih mengucapkan Bapa kami salam Maria dan kemuliaan. Masih menyambut tubuh Tuhan dengan mengatakan amin. Dia di dalam kesengsaraan itu pun mendapatkan kekuatan. Bagaimana orang-orang yang menjalani operasi-operasi berat. Tetapi setelah operasi itu, dia pun mendapatkan kekuatan lagi. Inilah pengalaman-pengalaman yang dibantu oleh Roh Kudus agar kita mengenal bahwa disinilah campur tangan ilahi, keberadaan ilahi yang keramat itu di tengah-tengah kita. Saya tutup permenungan ini. Ibu bapak, saudari-saudara. Kita ini orang-orang yang banyak kali melihat lukisan-lukisan atau karya-karya seniman, tetapi kita hanya sampai di situ. Kita tidak mengenal siapa pelukis atau siapa yang menggambar gambaran itu, atau siapa sutradara dari film itu. Kita hanya melihat seperti kita melihat bulan, bintang, matahari, keindahan alam. Kita melihat orang-orang di sekitar kita, kita masih saling menyapa. Tetapi kita tidak sampai kepada yang dibalik itu. Kenapa orang bisa hidup bersama? Kenapa orang bisa masih saling menyapa? Kenapa saya masih hidup? Kenapa saya masih bisa bergerak? Kenapa itu? Nah, kita mesti sampai ke sana. Tidak hanya berhenti kepada lukisan-lukisan dan keindahan, tetapi harus sampai kepada pelukisnya. Dan pelukis itu ialah Allah. Kita juga banyak kali membaca syair-syair kehidupan. Syair kehidupan kita adalah menderita. Atau syair kehidupan kita adalah berada di atas angin. Atau syair kehidupan kita adalah penderitaan di tengah-tengah situasi yang tak dapat lagi kita pahami. Banyak sekali kita punya syair-syair kehidupan. Tetapi bolehkah kita melangkah lebih jauh untuk mengenal siapakah yang menulis syair itu? Yang menulis syair itu adalah Allah. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kehadiran Allah, kehadiran ilahi di tengah-tengah kita adalah kehadiran yang sungguh membuat kita menjadi manusia utuh. Tadi Mazmur 8 yang kita nyanyikan, langit dan bumi, bintang-bintang yang dipasang Tuhan, bulan di atas, begitu indah, tetapi manusia lebih indah. Ibu bapak, Tuhan menciptakan kita begitu indah. Karena kita serupa dengan Dia. Kita serupa dengan Dia. Dia menciptakan kita menurut gambarannya. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari, mari kita sama-sama di tengah-tengah kesibukan harian kita ini, kita coba menangkap kehadiran Allah untuk menimba kebajikan dari Allah itu sendiri. Sebab apa, ibu bapak, kita semua mencintai kebenaran. Tetapi kita bukan pelaksana kebenaran yang sejati. Kita mesti belajar dari yang maha benar, yaitu Allah. Kita semua tahu mencinta. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Tetapi cinta kasih kita itu ada noda. Kadang-kadang kita marah, keluarkan kata-kata yang kasar kepada orang yang kita cintai. Nah, kita mesti belajar. Sumber cinta kasih itu adalah Allah. Kita juga adalah orang-orang yang jujur. Kita tahu bagaimana tidak boleh berbohong. Tetapi kadang-kadang kita terseret atau kita terpojok
di dalam satu situasi di mana saya harus berbohong. Jadi kejujuran kita itu ada noda. Kita mesti sampai kepada kejujuran sejati, yaitu Allah. Kita juga semua mengenal bagaimana peduli kepada sesama. Kita pernah berbagi dengan orang. Kita pernah memberi sumbangan-sumbangan kita. Kita pernah menolong orang yang dalam keadaan susah. Tetapi pertolongan kita atau kepedulian kita kadang-kadang ternoda oleh karena egoisme kita. Kita harus sampai kepada kepedulian yang sejati, yaitu Allah. Allah adalah segala-galanya. Dialah yang benar, dialah yang adil, dialah yang jujur, dialah yang maha bijaksana. Nah, kepada dia kita harus belajar, dan kita belajar pada waktu kita mengenal Yesus dan kita merasakan kehadirannya melalui Roh Kudus. Nah, dengan cara-cara itulah kita boleh melangkah lebih baik lagi dalam hidup kita, menjadi orang yang benar karena belajar dari Allah, menjadi orang yang bijaksana karena belajar dari Allah, menjadi orang yang jujur karena belajar dari Allah, menjadi orang yang karena belajar pula dari Allah, menjadi orang yang lurus karena belajar pula dari Allah, menjadi orang yang peduli kepada sesama karena kita belajar dari Tuhan. Semoga kehidupan kita di sini, dalam perjalanan kita di dunia ini, kita semua percaya bahwa kita berada, kita hidup, dan kita bergerak karena ada yang menggerakkan kita. Ada yang menghidupi kita, ada yang membuat kita ada. Dia itu tetap tersembunyi, tetapi melalui Kristus kita mengenal dia, dan melalui Roh Kudus kita dapat menangkap kehadirannya dalam pelbagai peristiwa di dunia ini. Amin.